Hasil rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 di Provinsi DKI Jakarta, pasangan Prabowo Gibran meraih suara terbanyak. Prabowo Gibran memperoleh 2.692.011 suara. Sementara Pileg 2024 di Jakarta, perolehan suara Partai Gerindra masuk 3 besar yang memperoleh suara 12%. Nah, lalu bagaimana strategi Partai Gerindra memenangkan Prabowo Gibran di Jakarta? Telah hadir di studio Ketua DPD Partai Gerindra Daerah Khusus Jakarta, Ahmad Riza Patria. Bang Riza Patria, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Abang udah datang ke studio. Terima kasih sama-sama. Abang, ini hasil rekapitulasi sudah keluar, kemarin KPU sudah mengumumkan dan hasilnya Prabowo Gibran unggul di DKI Jakarta. Abang, Jakarta itu memang cukup, kita tahu bahwa memang cukup ketat ya Abang ya, bahwa pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Anies ini cukup ketat sekali. Tapi Abang, ini yang terjadi adalah menang. Dan saya ucapkan selamat untuk Bang Riza yang memenangkan DKI Jakarta. Abang, apa sih strategi yang mau lakukan untuk memenangkan Prabowo Gibran di Jakarta, Abang? Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi terima kasih, Bang Riza, pada khususnya seluruh masyarakat Jakarta, tim pengurus TKD ya, tim kampanye daerah Provinsi DKI Jakarta Prabowo Gibran. Saya kebetulan sekretaris TKD, juga jajaran pengurus ya, Partai Gerindra, relawan simpatisan dan seluruh Partai Koalisi Indonesia Maju di Provinsi DKI Jakarta, relawan yang seluruhnya telah membantu, berjuang dan berdoa ya. Alhamdulillah Prabowo Gibran menang di DKI Jakarta dengan perolehan suara 2.692.011, kemudian atau 41,67% ya. Sebagaimana kita ketahui, Pak Anies 5 tahun ya sebelumnya menjadi gubernur. Ya. Dan banyak orang memprediksi inilah kandangnya Pak Anies, basis Pak Anies pasti menang. Tapi kami semua seluruh jajaran bekerja keras ya, tentu berjuang bersama, berkorban dengan seluruh jajaran. Alhamdulillah kita bisa memenangkan. Pak Prabowo juga beberapa kali hadir di acara-acara di Jakarta, bahkan juga datang ke beberapa daerah, ikut makan bersama, diskusi, berdialog dengan masyarakat Jakarta. Bang Riza, iya memang kita bisa lihat memang angkanya memang tidak terpaut jauh, tapi ternyata Prabowo Gibran tetap unggul gitu lah Bang. Tadi Abang sudah sampaikan bahwa ini adalah tadi kandangnya Anies, tapi kemudian bisa mengungguli itu Abang. Gimana strategi yang Abang lakukan? Dulu memang waktu di awal betul, Abang. Mas Gibran itu sempat menyampaikan gitu loh. Kita harus fokus di Jawa Tengah dan DKI. Karena Jawa Tengah itu basisnya PDIP dan di situ ada Mas Ganjar juga gubernur 10 tahun bahkan. Di Jakarta ada Mas Anies yang juga sebagai capres ya. Alhamdulillah itu apa yang sampai Mas Gibran menyemangati kami untuk bisa membuktikan kita bisa menang di Jawa Tengah dan bisa menang di DKI Jakarta. Alhamdulillah ya, perjuangan semua teman-teman berhasil ya dengan sungguh-sungguh, semua bekerja, juga para partai, para caleg berjuang, relawan simpatisan membuahkan hasil. Jadi saya kira ini tidak lepas daripada kebesaran nama baik dari Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu orang yang diterima oleh semua kelompok, semua komunitas, semua etnis, semua agama, apalagi DKI Jakarta ini masyarakatnya sangat heterogen. Nah, kemudian juga Pak Prabowo itu dapat mengakomodir semua kepentingan. Banyak kepentingan bagi warga Jakarta. Ketiga yang tidak kalah penting, Jakarta ini banyak polemik ya, kemudian mudah dipecah belah, konflik. Pak Prabowo itu tokoh yang dapat mempersatukan. Jadi masyarakat Jakarta ingin Pak Prabowo sebagai presiden karena pasti bisa mempersatukan semua kelompok, komunitas di DKI Jakarta. Yang terakhir, Pak Prabowo itu adalah pemimpin tokoh yang mampu menggerakkan bagi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Nah, masyarakat Jakarta ini sangat sangat antusias ya agar capaian-capaian pembangunan bisa segera diwujudkan. Dan mereka yakin ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, insya Allah DKI Jakarta bisa menjadi provinsi yang baik. Bang Riza, ini kan menarik ya Bang. Abang sudah sampaikan bahwa ini kerja bersama dari para TKD gitu ya untuk memenangkan Prabowo Gibran di DKI Jakarta. Coba Abang kira-kira kasih satu bocoran Abang atau satu rahasia sih, akhirnya Abang yakin bahwa strategi ini ternyata ini nih, rahasia inilah yang membuat Prabowo Gibran menang. Jadi rahasianya sederhana ya. Jadi Abang, pertama kita awali semua dengan niat baik ya. Jadi kami punya niat baik
memperjuangkan Pak Prabowo karena kami yakin di bawah kepemimpinan beliau nanti Indonesia, Jakarta akan menjadi maju. Kemudian kedua, tentu tidak cukup niat baik harus dituangkan dari rencana-rencana kerja kami, membuat rencana kerja ya, kampanye, kunjungan, dialog, diskusi, mulai dari Langsung senam ke geboy, masyarakat ya. bagi-bagi susu ya, Baik. Pak Dasko untuk menyiapkan susu, teman-teman di Golkar juga sudah kita bagikan ke seluruh masyarakat. Kemudian juga bagi-bagi makan siang ya, sembako. Kita dialog dengan masyarakat, apa yang menjadi keluhan, apa harapan masyarakat, bagaimana mewujudkan semua nih. Para caleg yang banyak di Koalisi Indonesia Maju itu semua mendengar aspirasinya. Apalagi kita juga partai yang paling banyak sebetulnya dukungan partainya, koalisi kita dan calegnya, dan disitulah terjadi dialog interaksi dengan masyarakat. Alhamdulillah itu salah satu kenapa kita bisa menang. Tentu yang terakhir yang tidak kalah penting selain kerja keras kita, ya tidak kurang dari doa ya, doa, dan kita selalu berprasangka baik. Jadi kita belajar dengan Bapak Prabowo, kita tidak boleh membuli, mencaci maki, apalagi penuh dengan kedengkian, tidak boleh. Kita harus santun, harus tulus ya, harus amanah. Semua nilai-nilai baik teladan Bapak Prabowo itulah yang menjadikan masyarakat sangat rindu, sangat senang, sangat cinta dan memilih Pak Prabowo Subianto. Baik sekali. Abang, kita tadi melihat bahwa Prabowo Gibran unggul di DKI Jakarta. Sementara Abang tadi kalau melihat hasil suara partai, Abang yang unggul kan PKS, Betul. sekitar 16% lebih. Ya. Lalu yang kedua PDI Perjuangan 14% lebih. Dan yang ketiga Betul. Gerindra. Abang kalau kita tahu ya Abang PKS kan mengusung Anies nih. Betul. Bersama dengan Nasdem. PDIP mengusung Ganjar. Iya. Prabowo tentunya diusung oleh Gerindra dan koalisinya. Ya. Tapi Abang ini menarik nih. Nomor 3 sebagai partai, tapi justru Pak Prabowo-nya di atas. Gimana Abang kalau Abang lihat antara Ya, jadi memang relasi partai PKS dan... itu memang partai besar ya. Dulu dia pernah 2004 tadi salah ya, pernah menjadi pemenang juga pemilu di DKI Jakarta, sekarang menjadi pemenang lagi. Dia partai yang cukup modern, cukup baik, partai PKS. Dan sekarang dia membuahkan hasil karena dukungan bagi Pak Anies itu juga masuk ke partai PKS sebagai koalisi partai mengusung. Ya. Begitu juga PDIP memang partai yang pemenang sebelumnya selama ini juga dukungan Pak Ganjar. Nah, tapi alhamdulillah sekalipun kita di ranking 3, tapi kita alhamdulillah di DKI Jakarta bisa memenangkan Pak Prabowo. Karena tidak hanya kalau bicara pilpres atau pilkada itu tidak lagi bicara partai, dia sudah bicara figur, bicara sosok. Figur ya Abang ya. Nah, figur Pak Prabowo itu mampu meyakinkan seluruh masyarakat. Tidak hanya di koalisi Indonesia Maju, tapi juga koalisinya pendukung Pak Ganjar, koalisi Pak Anies, juga sebagian besar pindah ke Pak Prabowo.